Wa qala ta'ala, pembahasan istighfar. Wa may ya'mal su'an, siapa orang, ini masalah zikir istighfar. Wa may masih pembahasan tentang zikir ya ini. Dari kemarin kita belum selesai, masih tendangan. Ini sekarang zikirnya tentang zikir membaca istighfar. Kan ada subhanallah, kemudian zikir ini. Nah, sekarang pembahasan fadlul zikir bil istighfar, keutamaan zikir dengan istighfar. Waman ya'mal, dan siapa orang yang melakukan su'an keburukan, au yadlim, atau dia mendolimi nafsahu, dirinya, berarti berbuat dosa. Kalau dolim pada diri sendiri itu apa? Berbuat dosa, bukan tusuk-tusukin gitu, bukan. Summa yastaghfirillah, kemudian dia meminta ampun kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajidallah, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut ghafurur rahima, ampunan, dan Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Jadi intinya dosa semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali kita menyekutukan. Ya, sebenarnya perbahasannya masalah dosa tuh gini sih. Yang susah itu dosa kalau sesama manusia. Karena apa? Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut terkecuali kita sudah mendapatkan atau meminta maaf kepada orang tersebut. Saya menjolimi Sadek. Ya sudah, saya ada urusan sama Sadek. Tuhan tidak akan ampuni kita sebelum saya urusan saya sama Sadek selesai. Makanya kayak model orang yang gibahin kita kan, kita harus minta halalnya dulu. Nah, beda dengan kita melakukan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala seperti meninggalkan sholat atau menentang Tuhan lah, melakukan keharaman-keharaman. Tidak ada urusan dengan manusia. Maka ketika kita astagfirullah, selama kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak menserikatkan Allah, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling ribet itu sebenarnya urusan sama manusia. Kalau sama Allah sih beres, Ghafurur Rahim. Tapi jangan meremehkan dosa kecil loh, awas. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi SAW bersabda, man lazimal istighfaro, siapa orang yang melazimkan istighfar. Akmal. Cai baraman itu, ya ngacelak. Man lazimal istighfaro, barang siapa yang melazimkan istighfar, senantiasa dibiasakan setiap hari, istiqomah, continue, ya begitulah, melakukan hal-hal baik lah. Ja'alallahu lahu, maka Allah menjadikan lahu untuknya min kulli hammin faraja, dari kesulitan faraja pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya. Jadi kalau ente usaha enggak kebuka, banyak istighfar aja, faraja, nanti Allah akan berikan solusi untuk ente. Bisa ada di Quran apa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Orang yang bertakwa, orang yang rajin istighfar kan berarti bertakwa bahwa dia mengetahui Tuhan itu ada, makanya dia istighfar. Astagfirullah. Lazim ya, astagfirullah. Habis mau sholat kita baca dulu istighfar itu. Kalau anak-anak mau qomat ya, baca makanya astagfirullah. Nanti kita dapat faedah. Faedahnya apa? Ente lagi sulit, ham apa aja. Masalah dunia, masalah nggak futuh ilmu apa, semua Allah akan faraja, berikan solusi. Wa min kulli daikin, dan dari setiap kesulitan atau kesempitan yang menimpa ente, makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. La bil afkar, lakin bil istighfar, kalau kata ulama. Bukan banyak dipikirin, diistighfarin aja. Kalau kata satu ulama, saya lupa lah ulama siapa, apa imam siapa gitu. Kalau kita ingin nggak mau gagal lagi dalam hidup, kita harus istighfarin hal-hal yang telah kita lakukan daripada keburukan tersebut, keluar dari zona dosa itu. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau sukses dalam kehidupan kita, keluar dari zona dosa itu. Kita suka melakukan dosa apa nih? Kalau bahasa orang dulu, sama apes gara-gara banyak maksiat. Ya, awas loh, maksiat itu bikin apes sih kita loh. Kita punya barang apa cepat rusak karena rajin maksiat. Makanya kadang-kadang santri, imam awet yo, pakai ibadah wae, ya kan, suka ada peribahasa begitu. Betul itu. Itu jelas itu. Karena barang yang dipakai ibadat dengan pakai maksiat beda itu. Contoh aja kayak salon ya, yang suka pakai dangdutan kata Sincep, dengan suka pakai maulin, pakai nyetel nggak bakal bagus-bagus. Kata Mang Cep itu dulu.
Kalau dipikir secara logika sih kayak nggak ada masalah. Tapi kan dia lebih tahu daripada kita. Ya. Jadi antara dipakai maksiat dengan tidak, maukah motor kah, mobil kah, tempat kah, itu pasti beda. Sekarang anak tanya, masjid itu didirikan di mana? Di tanah apa cai? Tanah kan, di atas tanah. Lah diskotik? Kan sama-sama aja. Jadi mulia tapi masjid karena dipakai ibadah. Diskotik jadi hina gara-gara dipakai apa? Maksiat. Beres kan? Jadi hinanya kita dengan dosa-dosa kita sebenarnya. Allah tidak menciptakan kita untuk hina, tidak. Tapi yang membuat hina itu adalah noda dosa yang menempel di diri kita. Dohiron wa batinan. Kita ahli dosa dohiron wa batinan kan. Kalau kata Habib Rahman ya itu modalnya kita hanya jarawali aja. Nah, ngobrolnya dosa, ya ngajarnya juga saya banyak dosa, nggak ada ikhlasnya, udah hilang ikhlasnya. Wa razaqahu, dan Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari hal yang tidak disangka-sangka. Oh, duitnya nggak habis-habis. Istighfar aja, Bang, kalau punya duit, Bang. Nanti boleh sebarkan. Ana punya wiridan ajib untuk siapa dulu yang gandain duit tuh? Kangjeng Dimas. Nah, ya kan. Nah, ente boleh dah, Bang, itu pakai itu. Tapi kitanya ngerekesnya sama Allah. Insya Allah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Biasanya yang tidak disangka-sangka itu lebih enak gitu loh. Kita nyangka, wah iya keadaan kosna tengenah ya. Padahal lebih ajib. Lebih kecewa apa? Waduh, warnanya bagus, rumahnya bagus. Pas dimakan nggak ada rasanya. Ente gimana coba? Makanya rizki bahasa di dalam Al-Quran, karena Allah ini selalu memberikan kenikmatan kepada hambanya, makanya pakai bahasa min haitsu la yahtasib, karena hal yang tidak disangka-sangka atau hal yang tidak direncanakan biasanya selalu jadi. Coba banyak berencana, wah bangkrut mulu. Min haitsu la yahtasib, la bil afkar lakin bil istighfar. Punya masalah nggak kelar-kelar, istighfarin, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Paham, Bang? Paham tak? Wa qala alaihi salatu wassalamu, Nabi SAW bersabda, tuba, sungguh beruntung, liman wajada, bagi orang yang mendapati, fi sohifatihi, pada catatan amalnya, istighfaron kasiron, kalimat istighfar yang banyak. Mereka pasti beruntung tuh. Jaminannya tuh dari Nabi SAW. Mustahil Nabi bohong. Bukan Nabi kalau pembohong mah. Ya. Nggak ada Nabi bohong tuh, nggak mungkin. Syaratnya kan siddiq, tabligh, amanah, fatona. Kadzab, kitman, nggak boleh Nabi bohong. Mustahil ya. Tidak mungkin terjadi ada nabi dusta. Nah, kalau nabinya dusta mau gimana umatnya? Nabinya jujur aja umatnya masih sering dusta kok. Hobi dengan dusta itu. Gak kerasa padahal Rasul dunub itu. Bohong, Masya Allah. Saya juga sama ahli dosa, apalagi sama diri sendiri. Wah. Mungkin dosa sama orang berbohong sama orang lain banyak, cuman nggak masih banyak kan ngebohongin diri sendiri daripada membohongi orang lain. Ngomongin diri sendiri apa? Depan orang lain seakan-akan ahli ibadah, padahal kalau sendiri boro-boro maksiat mulu, ya. Di handphonenya ada maksiat, di pikirannya maksiat, ya. Di hatinya sama guru berani nentang, ya maksiat. Sama aja. Jadi kata Kangjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, orang beruntung yang mendapati nanti ketika diberikan, kan nanti tuh catatan kita diberikan kalau kita min ashabil yamin, daripada catatan-catatan yang diberikan kepada kita dengan tangan kanan kita. Oh, kalau orang udah diberikan catatan di tangan kanan, selamat bro. Ya. Makanya kan doa ketika wudu apa? Ketika membasuh tangan. Allahumma ij'al apa? Apa, Dek? Allahumma atini kitabi biyamini yasibni hisabai yasiro. Ya kan? Berdoanya seperti itu. Nah, kalau udah kiri ya udah. Ya, celaka sudah.
Makanya makan aja nggak boleh tangan kiri. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala astaghfirullah fi yaumin sab'ina marrah." Siapa orang yang mengucapkan atau berzikir membaca istighfar astagfirullah gitu ya, fi yaumin setiap hari sab'ina marrah 70 kali. Paling lama istighfar 5 menit emang. Malah maksudnya astagfirullah 10 menit juga paling 1 detik gitu. Subhanallah itu kan. Astagfirullah paling berapa menit? 3 menitan lah mungkin ya. Kalau 70 tuh. Jaminannya apa? Ghafarallahu lahu. Maka Allah ampuni lahu bagi siman sab'ami'ati dzambin. 700 dosa. Bayangkan, 70 istighfar bisa menghapus 700 dosa. La wajar. Wa maghfiratuka awsau min dunubina, ya kan. Kalau ampunan Allah tidak lebih luas daripada dosa kita, wah, nges mulai masuk surga. Ya kan? Alhamdulillahnya maghfiratullah awsau min suhutuhu gitu loh. Lebih luas gitu. Alhamdulillahnya kita mau punya Tuhan yang Maha Rahim. Wa qad khaba, sungguh telah rugi abdun, seorang laki-laki, au ammatun ataupun seorang wanita, yudnibu, yang dia berdosa, fi yaumin wa lailatin, pada setiap pagi dan malam, aksaro min sab'i mi'ati dzambin, daripada lebih banyak daripada 700 dosa. Maksudnya apa? Orang yang meninggalkan setiap hari 70 istighfar, seakan-akan dia lupa dengan perbuatan dosa yang telah dia lakukan beratus-ratus kali gitu loh, maksudnya hadis ini. Khoba ente. Kalau ente beristighfar ente tuba, beruntung. Kalau ente berdosa berarti khoba, rugi. Namanya rugi enak gak sih? Ada gak di dunia ini orang yang mau rugi? Gak ada. Hatta orang yang miskin aja hidupnya gak mau rugi. Gak ada yang mau rugi, itu gak ada. Tidak mungkin. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah kata Nabi, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya, fi yaumin, pada setiap hari, aksara min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Jadi Nabi itu berarti bertobat, sholat tobat kembali kepada Allah gitu ya, baca istighfar setiap harinya itu beliau 70 kali. Sekelas Nabi Muhammad. Lah kita orang ahli dosa aja nggak mau tobat. Tobatnya tobat sambal. Suruh ngaji aja males. Wa qala alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum, maukah kalian aku beritahu, bidaikum wadawaikum, dengan obat kalian, dengan penyakit kalian, wadawaikum, dan obatnya apa gitu loh, kata Nabi. Ala ketahuilah, inna da'akum ad-dunubu, ketahuilah sesungguhnya penyakit untuk hatimu, untuk dirimu, untuk jiwamu itu adalah dosa. Wadawaukumul istighfaru, dan obat untuk dosa-dosa ataupun penyakit yang ente buat adalah dengan bil istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa itu seperti penyakit, rek. Kalau penyakit dosa itu gatel aja, wah udah diobatin semua orang. Cuman nggak kelihatan. Nah, tapi kata Nabi, obat untuk dosa-dosa, noda-noda yang nempel pada hati kita itu adalah dengan bil istighfar, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala iblis, berkata iblis, wa izzatika wa jalalika, iblis berkata nih,
dengan kemuliaanmu wahai Allah, wa jalalika dan keperkasaanmu wahai Allah. Ya Rabb, wahai Tuhan, ya Rabbu, wahai Tuhan. La abrohu, tidak akan berhenti agwi aku menyesatkan ibadah ke hamba-hambamu, madamat, selama ada arwahuhum, ruh-ruh mereka, fi ajzadihim, pada diri-diri mereka. Jadi ini setan bersumpah kepada Allah, ya kan? Kata setan apa? Wahai Tuhanku, dengan kemuliaan dan kebesaranmu, aku tidak akan berhenti mengganggu anak Adam selama ruhnya masih nempel pada dirinya. Oh, kita mau mati aja diganggu 70.000 syaitan kok. Lagi sakaratul maut. Kalau udah mati beda lagi nanti. Faqala Allah, maka Allah SAW berfirman dalam hadis qudsi, wa izzati wa jalali, dengan kemuliaanku kata Allah dan keperkasaanku, la barihtu, tidak akan aku berhenti aghfiru lahum, mengampuni mereka, mastagfaruni, selama mereka mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ente disesatkan oleh setan, mau berdosa mau apa, selama ente mau bertobat kata Allah, fa astagfiruni, maka aku akan ampuni kalian. Masya Allah. Paham ya? Jadi walaupun setan menyesatkan kita dengan melakukan dosa, kata Allah, selama manusia itu minta ampun kepada saya akan ampuni mereka. Tapi awas jangan meremehkan dosa loh ya. Dosa kecil jadi besar gara-gara diremehkan. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, kunna, ada, na'udu, kami menghitung, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi majlisil wahid, pada satu majlis, mi'ata marrah, membaca 100 kali. Rasulullah itu berarti dihitung sama sahabat Abdullah bin Umar. Beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi Rasulullah itu sering baca kalau di tempat duduk. Kalau beliau lagi duduk itu 100 kali baca Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka baca itu. Fa alaika, maka wajib, rahimakumullah, semoga Allah merahmatimu, kata Habibullah, dan bil iksari minaz dzikril mubaraki, dengan memperbanyak ini zikir. Az-zikir ayat ada alif lamnya itu ma'rifat, berarti ke istighfar. Ya al-mubarak, yang diberkahi, alladzi, yang mana, kana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihadil manzilah, dengan ini kedudukan. Ini semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa ini zikir mubarak, kedudukannya gimana. Wa balagona, dan telah sampai kepada kami, annal imama Ahmad bin Hanbal rahimallahu ru'ya, telah datang kepada kami, sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal ru'ya, dimimpikan, ba'da mautihi, setelah meninggalnya, fil manam, di dalam tidur. Fadzakir, kemudian mengingatkan, annallaha nafa'ahu, sesungguhnya Allah telah memberikan manfaat kasiron, yang banyak, bi kalimatin, dengan kalimat, sami'aha, yang telah dia dengar kalimat-kalimat tersebut, min Sufyan as-Tsauri, daripada Imam Sufyan as-Tsauri rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, wahia hadihi, ini, Allahumma ya rabbi kulla syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wa la tas'alni an syai'in, intaha bi makna. Jadi telah datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal bahwa ada seorang yang bermimpi, katanya setelah meninggalnya dimimpikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sungguhnya orang tersebut sering baca zikir. Jadi maksudnya di para langit-langit itu banyak orang-orang yang sering baca zikir ini. Allahumma ya rabbi kulla syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wa la tas'alni an kulli syai'in. Allahumma ya Allah, ya rabbi, wahai Tuhan, kulli syai'in, setiap sesuatu. Allah kan Tuhan segalanya. Bi qudratika, dengan kekuatan, dengan takdirmu, ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, wa ighfirli, ampunilah saya, kulla syai'in, dari setiap sesuatu, wala tas'alni, jangan tanyakan saya, an syai'in, daripada sesuatu. Kita enggak mau dihisab oleh Allah. Allahumma ja'alna fi ghairi hisab. Kita berdoanya mudah-mudahan kita tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kalau kata Malam Munis, orang sekarang tuh ngapain doa Allahumma ja'alna hisaba yasira katanya. Pengen dihisab walaupun sedikit. Doa aja Allahumma ja'alna bighairi hisab katanya. Lebih baik kita berdoa untuk tidak diberi hisab. Beda kan? Ya Allah hisab saya dengan ringan. Nama embung dihisab ringan ke. Ya pasti loba. Mending doanya Allahumma ja'alna bighairi hisab, jadikan saya dengan orang menjadi orang-orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alika aidan, maka wajib atas kamu juga harus bil iksari, dengan memperbanyak min hadil kalimati, dengan ini kalimat al mubaraki yang al mubarakati yang diberkahi, wa minal ma'sur, dan daripada hadis anna man istaghfarallaha, siapa orang yang membaca istighfar kulla yaumin, setiap hari, lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat gitu tah. Kita baca ya. Kalau pagi sab'a wa isrina marrah, 27 kali, sama berarti ya? Ya kan? Soro, maka menjadi min ibadil ladina, menjadi orang-orang yang bihim, dengan mereka yurhamul halqu, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihim, dan dengan mereka yang selalu membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat yumtaruna, diberi dihujani, wa yarzuquna, dan diberi rezeki. Jadi dengan berkat orang-orang yurhamul halqa, maka Allah merahmati astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Jadi selama speaker itu terdengar kemana-mana, orang yang mendengarnya dan orang-orang mukmin mukminat itu diampuni gara-gara orang yang membaca zikir tersebut. Dan orang-orang itu diberi hujan, kemudian diberi rizki, itu gara-gara orang yang selalu membaca istighfar 27 kali ba'da subuh, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Kita baca itu kapan saja boleh bacanya. Kalau kita kan di sini ba'da subuh. Wa hada sifatul abdal, dan ini adalah termasuk daripada sifat wali-wali abdal, minar rijalillah, daripada wali-walinya Allah, wa ibadis sholihin, daripada hamba-hambanya yang soleh. Jadi wali-wali abdal itu dan para wali orang-orang soleh itu sering baca istighfar ini. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin. Ini adalah salah satu zikir yang manfaatnya bisa merahmati semua orang mukmin dan mukminat dengan bacaan 27 kali. Secara tidak langsung, orang yang membaca 27 kali astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat seakan-akan itu apa? Dia memberikan kenikmatan kepada semua manusia. Karena apa? Berkat orang membaca astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali, semua manusia jadi dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, kemudian diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma